Pemirsa, karena seorang guru terkonfirmasi positif COVID-19, sejumlah murid SD Negeri 6 Karangasem, Bali kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sementara dari hasil tracing murid yang kontak erat dengan guru yang positif COVID-19, ditemukan seorang murid juga terkonfirmasi positif COVID-19. Seluruh murid kelas 5 di SD Negeri 6 Karangasem, Bali yang sebelumnya mengikuti pembelajaran tatap muka terpaksa mengikuti belajar jarak jauh. Hal ini disebabkan karena seorang guru diketahui positif COVID-19 pada tanggal 31 Oktober lalu. Guru yang positif sempat mengajar dalam kondisi sakit. 43 murid kelas 5 berstatus kontak erat. Kemudian dilakukan tracing massal dengan tes antigen. Hasilnya seorang murid dinyatakan positif COVID-19. Tes massal kedua akan dilakukan ulang 6 November mendatang untuk memastikan kondisi seluruh murid dan juga guru. Selain murid kelas 5, pembelajaran tatap muka terbatas tetap berlangsung di SDN 6 Karangasem. Saat ini guru dan seorang murid yang positif sedang menjalani karantina untuk pemulihan. Mencegah munculnya kembali kasus COVID-19, pihak sekolah melaksanakan protokol kesehatan ketat. Selain mengenakan masker, murid diwajibkan memakai face shield selama berada di sekolah. Ada seorang guru kita yang terkonfirmasi positif mulai tanggal 30, yaitu guru di kelas 5. Begitu. Dan beliau juga sudah 2 hari setelah beliau dinyatakan positif sudah tidak lagi mengajar sebenarnya. Prosesnya dia memang sudah sakit, sudah hampir 1 minggu. Pembelajaran jarak jauh 2 kelas 5A dan 5B. Jumlah siswanya masing-masing 20 dan 22. Berapa hari Bu gininya sementara Untuk PJJ-nya dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5. Sampai tanggal 6 mereka akan diambil lagi tes keduanya. Pembelajaran tatap muka dianggap baik untuk mengatasi learning loss, namun rupanya PTM penuh dengan resiko. Sejumlah kasus COVID-19 ditemukan di sejumlah sekolah di berbagai daerah. Untuk membahasnya, kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Andreas Tambah, pakar pendidikan, dan juga Bapak Kamaludin Latif, epidemiolog. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Emma. Baik, saya ke Pak Kamal terlebih dahulu. Pak Kamal, ini muncul beberapa kasus COVID-19 begitu di lingkungan sekolah karena PTM terbatas atau ada yang terbaru di Bandung ini kasusnya hampir lebih dari 200 orang begitu. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apa sebabnya klaster sekolah ini muncul di sana? Ya, kalau kita analisa ya Mbak Irma. Jadi memang kasus COVID ini masih dinamis. Artinya jumlah kasus, kemudian jumlah kematian, positivity rate itu masih sangat dinamis. Dinamis ini tentunya sangat mengikuti dari beberapa faktor. Selain dari mutasi virus itu sendiri adalah bagaimana perilaku kita. Artinya bagaimana protokol kesehatan itu diterapkan dan selain vaksinasi tentunya. Dan saya seperti sudah menduga bahwa kejadiannya ini akan terjadi karena memang kalau kita lihat kuncinya satu, yang paling penting di antara banyak hal itu adalah bagaimana kita konsisten dengan regulasi yang sudah kita buat. Nah kalau kita lihat kan sebenarnya sudah ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan-aturan itu yang harusnya betul-betul dilaksanakan, dan itu bukan hanya Kementerian Pendidikan, di situ ada Kementerian Agama karena memang sekolah-sekolah yang seperti madrasah dan pesantren dan seterusnya, kemudian ada Kementerian Kesehatan yang membawahi tentunya menjadi lead juga di satuan tugas di daerah, dan Kementerian Dalam Negeri yang kaitannya juga dengan pemerintah daerah. Nah ini kan sudah diatur sebetulnya di masing-masing regulasi itu sudah diatur dari keputusan bersama kementerian ini. Nah tetapi saya mendengarai juga bahwa konsistensi implementasi dari regulasi ini yang betul-betul harus kita tata ulang, dan ini menjadi PR kita bersama ya kalau kita lihat. Artinya bagaimana vaksinasi sudah dijalankan. Selain di situ ada pelaksana pendidikan, selain ada guru, kemudian ada petugas di sekolah, ada murid-murid, kemudian ada juga yang ngantar. Kemudian bagaimana kepatuhan itu dilakukan, protokol itu dilakukan. Karena anak-anak kita ini kan artinya penggunaan masker itu belum terbiasa. Bagaimana mereka berperilaku. Kalau kita lihat mereka pulang sekolah, karena ini titik-titik kritisnya juga bisa terjadi dari sekolahan pada saat diantar maupun pada saat mereka bermain.
hal-hal yang itu yang mungkin tidak kita lihat, dan juga bagaimana mengikut sertakan, artinya murid maupun bukan hanya guru, tetapi murid juga menjadi bukan hanya objek ya, tetapi juga menjadi subjek, bagaimana memberikan peran terhadap pencegahan terjadinya transmisi dari penyakit menular yang COVID sekarang ini. Begitu Mbak Irma. Baik, saya ke Pak Andreas. Pak Andreas, ketika melihat adanya klaster PTM muncul di beberapa daerah, ada di Solo, kemudian ada di Semarang, dan terbaru ada di Bandung yang mencapai tadi lebih dari 200, bagaimana Anda melihatnya dan apakah timbul kekhawatiran terkait dengan PTM terbatas ini? Ya, baik. Selamat sore. Begini Mbak Irma, kita bisa juga mulai melihatnya dari SOP ya. SOP dari SKB 4 Menteri. Pada diktum yang kedua, bahwa PTM boleh berjalan asalkan semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu tervaksin semua. Itu kalimatnya sudah jelas. Nah, pertanyaan saya, apakah di Bali sudah memenuhi itu atau belum? Ini menjadi pertanyaan saya yang pertama. Lalu kedua, bahwa para ahli kesehatan dan dari forum guru itu menyarankan agar PTM itu dijalankan setelah 70% masyarakat pendidikan itu sudah tervaksin. Nah, apakah dari batasan ini di Bali atau di seluruh Indonesia lainnya, apakah sudah memenuhi target ini atau belum? Nah, kalau belum, maka PTM yang sekarang berjalan itu penuh risiko. Sangat besar risikonya. Karena di Jawa Barat saja, guru atau tenaga pendidik itu hanya 45%. Itu vaksin pertama ya. Secara nasional itu baru 60-an. Sehingga apabila dipaksakan untuk PTM secara terbatas ini pun tetap punya risiko yang tinggi. Nah, sementara di tempat lain yang pendidikan untuk SMA dan SMK itu pun belum memenuhi persyaratan target dari vaksinasi tersebut. Baik, Pak Kamal, tadi disampaikan oleh Pak Andreas ternyata pencapaian vaksin ini tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya sudah 70% baru menggelar PTM, tapi rupanya kalau dilihat baru 60%. Apakah vaksinasi ini menyumbang angka COVID-19 di klaster sekolah juga, Bang Latif? Iya, kalau kita lihat memang tentu ada kontribusi dari soal vaksinasi di sana. Tetapi saya juga ingin meng-highlight mengenai bagaimana kita belajar dari banyak tempat, belajar dari kita sendiri maupun dari banyak negara ya. Bagaimana kita konsisten itu menjadi sangat penting. Artinya kalau kita lihat setiap siswa misalnya ketika masuk itu harus diukur suhu, kemudian cuci tangan. Kemudian bagaimana situasinya sudah tidak sama. Jadi mindset, cara berpikir itu bukan hanya kepada orang dewasa ini gitu ya, bukan hanya kepada mereka yang mengerti. Sebagian dari para guru maupun saya melihatnya leader di daerah pun sebagian juga belum bisa memahami ini. Nah, ini yang kita sayangkan. Artinya proses COVID-19 ini terjadi di tanah air sudah 1,5 tahun dan kita masih belum belajar banyak. Sementara di tempat lain ya, terlepas bahwa ada varian-varian yang sangat ganas, tetapi mereka strict betul dengan pelaksanaannya itu. Nah, ini yang kita harus kejar. Tapi betul yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi, bahwa kita mesti dorong, bahwa cakupan vaksinasi ini mesti kita dorong. Dan kalau kita lihat memang dalam beberapa hari ini kan kita sudah kasak-kusuk bahwa sudah ada izin untuk vaksin pada anak yang usia 6 sampai 11 tahun, kemudian yang dewasa juga. Jadi bagaimana dosis yang kedua ini kita bisa penuhi. Nah, ini harus kita sadari betul. Kalau kita mengambil langkah bahwa kita berani melakukan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, kita tahu betul bahwa apa prasyarat yang harus kita lakukan. Seperti yang disampaikan tadi, regulasi menyatakan itu berarti itu harus dipenuhi. Kalau tidak ya ini kita berada dalam risiko tinggi yang seperti Mbak Irma sampaikan. Baik. Pak Kamal, tadi juga yang menarik Anda sempat menyampaikan jika Anda sudah memprediksi akan terjadinya klaster PTM ketika memang pembelajaran tatap muka sudah dimulai, dan kenapa sebenarnya sulit sekali menerapkan regulasi yang memang sudah ada di Indonesia ini? Ya, kita bekerja tidak sendiri. Jadi ada banyak hal dalam hal ini ya, dan mungkin pandemi ini menguji kita gitu ya, menguji kita. Jadi bagaimana setiap bagian, setiap orang memahami betul
kita di sini yang kita dorong. Saya mengatakan bahwa seperti sekarang kita akan mau libur ya. Jadi regulasi itulah yang harus menghentikan. Kalau memang kita tidak bisa dirubah dengan cara promosi, penyampaikan, jadi membangun kesadaran, membangun literasi itu tidak bisa dilakukan, apakah memang aturan yang harus dibunyikan? Yang pada titik tertentu memang regulasi. Jadi kalau kita katakan bahwa kalau tidak bisa dipenuhi ini ya sekolah tidak bisa dibuka. Kalau vaksinasinya tidak tercapai ya guru tidak boleh mengajar. Nah ini konsistensi ini yang harus diketahui oleh semua pihak. Saya pikir kalau orang menyadari bahwa itu menjadi syarat kita, itu menjadi tameng kita sekarang. Kalau tidak ya kita akan naik lagi kasus kita. Dan ini kan trennya sudah bagus, tren bagus ini sebaiknya kita pertahankan. Baik, tadi selain vaksinasi ada juga hal lain yang memang juga ini patut dipertahankan ketika PTM dilaksanakan, ya ini penerapan protokol kesehatan. Pak Andreas, saya akan menanyakan mengenai bagaimana sebetulnya pengawasan yang dilakukan terkait dengan penerapan protokol kesehatan di penyelenggara-penyelenggara sekolah. Tapi jangan dijawab dulu, usai jeda. Kami masih akan lanjutkan dialog usai jeda, tetap bersama kami.